Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan keempat bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis membincangkan tentang revitalisasi pendidikan keluarga. Tentang kesadarannya sudah disampaikan kemarin ya, lalu juga tentang peran-peran kita juga untuk merevitalisasi pendidikan keluarga sudah disampaikan juga. Ada visi misi yang perlu clear sahabat MK, lalu juga kita pun perlu didukung dengan memahami peran kita dan value yang kita sepakati itu seperti apa. Kemarin sudah kita bahas juga beberapa kurikulum-kurikulum yang bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita merevitalisasi fungsi pendidikan di keluarga. Nah, kemarin sudah cukup banyak sih, tapi belum semuanya. Kabarnya sih hari ini part finalnya ya. Final. Kita akan coba langsung saja konfirmasi kepada Pak Wasmin dan Bu Lilis yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Saya belum melihat videonya nih, Pak Wasmin, Bu Lilis. Nah, sudah sekarang mulai diaktifkan ya. Kita lagi di pantai. lagi di pinggir Sekarang pantai. nuansanya, wah, sudah jalan-jalan di pantai ya. Masya Allah. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, tidak terasa nih sudah 1 bulan ya kita berbincang tentang revitalisasi pendidikan di keluarga, dan dengan intensitas yang cukup sering kita membahas ini, mudah-mudahan kesadaran kita pun semakin utuh ya tentang menghadirkan kembali fungsi pendidikan dalam keluarga kita, Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya, karena sekarang justru kelihatannya sudah mulai menjadi tren di mana banyak lembaga, baik lembaga pendidikan maupun perusahaan, yang menjadikan COVID ini menjadi awal bagi digitalisasi di semua bidang. Di kampus saya sendiri, di mana saya sedang mengambil promosi doktor, kelihatannya profesor-profesor juga sudah mulai mendigitalisasi. Yang tidak harus ada pertemuan, kenapa harus ada pertemuan? Sidang aja kemarin, sidang disertasi juga sudah lewat online. Tapi ternyata tren seperti ini, tren seperti ini baru sekarang gara-gara COVID. Sebetulnya ini sudah dari dulu, bahkan beberapa sahabat yang kuliah di luar negeri, mereka 10 tahun yang lalu sudah biasa bimbingan lewat online. Hanya karena belum ada momennya sehingga belum semua orang bisa mengadopsi ya. Jadi model online seperti ini, pendidikan online itu sudah menjadi tren dari dulu itu. Pembelajaran online atau pendidikan online ini sudah 10 tahun yang lalu sudah membiasa di beberapa teman ya yang kuliah di luar negeri. Tapi memang serapan atau adopsi model online seperti ini masih belum terlalu bagus gitu. Masih beberapa yang bertahan dengan pola-pola manual, bukan pola-pola digital. Nah, dengan adanya COVID ini nampaknya menjadi momen bagi semua pihak di bidang pendidikan yang bisa digitalisasi, nampaknya terus akan digitalisasi. Menteri Pendidikan apalagi saat ini orang digital. Menteri Pendidikan itu orang digital. Jadi dengan adanya COVID, nampaknya ini menjadi tenaga yang sangat kuat sekali untuk mendigitalisasi di bidang pendidikan. Jadi hal-hal yang menghabiskan waktu yang bisa digitalkan, kenapa harus tatap muka? Pak Wasmin, Bu Lilis, tadi kita sudah berbincang tentang adaptasi pembelajaran digital ya, yang ternyata bisa menjadi substitusi bagi sebagian model pembelajaran. Meskipun mungkin tidak semua cara pendidikan itu atau metode pendidikan itu bisa diterapkan dengan fungsi online ya, Pak Wasmin, Bu Lilis. Iya, betul. Jadi ketika online sudah mengambil banyak peran, artinya orang tua dan guru mengambil peran yang mana. Jangan sampai sesuatu yang sudah digarap sama online, guru dan orang tua masih sibuk ngurusin itu gitu. Nah, makanya sementara pembelajaran online itu akan menjadi tren ke depan. Sudah akan menjadi tren ke depan, bahkan meskipun COVID berakhir, saya pikir dengan Menteri Pendidikan yang seorang digital juga, dia seorang e-commerce sebelum menjadi menteri,
penjualan aja dibuat digital gitu, transportasi dibuat digital, maka pendidikan saya yakin betul pasti akan dibuat digital. Nah, sehingga ketika orang tua. Baik, Pak Wasmin, mudah-mudahan nanti bisa tersambung kembali ya. Mohon maaf sahabat MK atas berbagai kendala teknis yang kita hadapi. Memang salah satu kendala teknis dalam perbincangan ataupun model pendidikan online adalah pastikan kita memiliki koneksi internet yang baik. Iya, mudah-mudahan nanti juga saya yakin narasumber kita sedang berupaya sahabat MK untuk bisa menyajikan yang terbaik untuk Anda. Anda yang masih ingin berbagi sahabat MK, pekan yang lalu sudah cukup banyak atensi-atensi mengenai curhatan Anda tentang ya selama ini membangun pendidikan dalam keluarga suka dukanya seperti apa, baik itu dari membersamai mereka pembelajaran jarak jauh ataupun menghadirkan kurikulum-kurikulum yang memang dibutuhkan oleh keluarga Anda. Pasti banyak ceritanya ya sahabat MK. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Wasmin. Mohon maaf nih Pak Wasmin tadi. Saya yang mohon maaf. Di sini ada 5 koneksi, jadi kan milih-milih yang terbaik. Bagi-bagi Pak Wasmin ya. Iya deh. Ya mudah-mudahan sekarang lebih lancar, udah ketemu kayaknya. Alhamdulillah lebih lancar. Boleh dilanjutkan Pak tadi? Ya kayak misalnya gini, orang tua apakah masih relevan ketika orang tua dan guru ngurusin tentang akademik, sementara mereka bisa belajar di internet. Google itu lebih cerdas daripada guru kan? Dianggapnya begitu ya. Iya. Nah maka kalau begitu apa peran yang perlu diambil oleh guru, pihak sekolah dan orang tua di masa pendidikan yang akan datang? Jadi kita jadikanlah COVID ini menjadi batu loncatan saja untuk menginjak era baru. Karena sebetulnya era seperti ini diprediksikan 2040 mulai jadi tren. Nah, sejak adanya COVID ini menjadi lebih cepat tren digitalisasi ini. Dan bahkan yang tidak menuju ke digital dengan segera akan punah gitu. Nah, makanya kalau begitu ketika orang tua malah mencoba menyaingi Google, ketika guru mencoba menyaingi Google, tentu selain akan kalah, tindakannya menjadi tidak relevan. Maka kami di Anak Langit sendiri pun seandainya siswa-siswa Anak Langit nanti di tahun ajaran baru ini masuk, maka model pendidikan seperti apa yang seharusnya sudah mulai dikuatkan di kelas ketika anak itu berkumpul apa gitu. Jadi kesimpulan rapat lokakarya di Anak Langit kemarin ini juga bisa menjadi rekomendasi untuk para orang tua di rumah. Ketika anak sudah bisa mengakses guru yang lebih hebat daripada orang tua dan guru di sekolahnya, yaitu Profesor Google, berarti kalau begitu apa yang tidak bisa dilakukan sama Google? Nah, kemarin kesimpulan sementara kita yang tidak bisa dilakukan oleh Google adalah pendidikan karakter. Google tidak bisa mendidik karakter. Google juga tidak bisa mendidik sosialisasi dan kerjasama. Meskipun mungkin Google bisa menghubungkan orang lewat internet, tapi ketika ketemu di darat itu beda tentunya. Peran emosinya lebih. Google juga nggak bisa mengajarkan kemandirian. Google nggak bisa ngajarin kemandirian. Nggak bisa Google mengajarkan. Paling Google membantu fasilitas membangunkan pakai alarm. Setelah itu kan kontrolnya nggak bisa. Kontrolnya nggak bisa. Kecuali mungkin nanti dibuat alat yang disimpan di badannya. Jadi kalau dia nggak bangun kesetrum. Ya bisa. Kan notifikasi tinggal dimatikan saja Bu Lilis. Nah itu. Kalau udah kesetrum atau nanti ada akhirnya pada diri kita ya Pak ya. Notifikasi kan bisa dimatikan di dalam diri kita itu. Termasuk jika misalnya kesel banget nanti akan nyetrum. Nanti ada jualan aplikasi anti setrum gitu. Artinya butuh manusia hidup dalam hal ini orang tua dan guru yang tetap mendampingi dalam proses pendidikan karakter ini. Untuk melatih bacaan misalnya Al-Qur'an Qiyamul Lail bisa di YouTube ya bacaan apa, tapi ketika prakteknya Qiyamul Lail tetap aja butuh orang butuh orang dalam artian kalau di rumah ya orang tua gitu. Iya, kalau di sekolah berarti kan guru dan wali asrama. Nah, maksud saya guru dan orang tua sudah mulai berfokus pada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan sama Google, yang tidak bisa dikerjakan sama cloud learning.
Nah, makanya sekarang kami di Anak Langit, guru-guru juga sudah mulai mengunggah. Yang bisa diunggah ke cloud, unggah ke cloud. Ya cloud itu macam-macam ya, mulai dari Drive, Google Drive, OneDrive, iCloud, sampai ke YouTube, sampai ke Google Class, ke Moodle, banyak ya, banyak fasilitas di cloud. Yang bisa di cloud, kita buat cloud, orang tua dan siswa mengakses di cloud, tapi sekolah dan orang tua harus mengambil peran-peran yang tidak bisa diambil sama internet. Apa tadi itu seperti yang boleh sampaikan tadi ya, peran pendampingan, peran pendisiplinan. Iya, karena nanti banyak misalnya kemarin kasus-kasus dari orang tua itu anaknya belajar online, ada tugas, tapi pegang gadgetnya itu dari pagi sampai malam gitu. Dan ketika orang tuanya ditanya, kok kamu sih main gadget lagi ngerjain tugas gitu. Nah kan tugas di sekolah nggak mungkin, dulu juga yang offline itu nggak sampai dari pagi sampai malam kan. Ada istirahatnya juga gitu, ini enggak. Nah ketika misalnya tidak ada pendampingan secara karakter dari orang tua, nanti anak kebablasan. Ngakal-ngakalin orang tuanya bilang, anak saya, bu kok anaknya anteng terus di gadget dari tadi. Iya lagi ngerjain tugas, padahal sebenarnya tugasnya setengah jam, yang 5 jamnya itu adalah game gitu, berselancar. Ya, untuk itulah Kang Zikri kita bahas kurikulum rumah. Jadi rumah dikembalikan perannya kembali, itu double kalimatnya. Rumah direvitalisasi peran pendidikan. Agar apa? Agar itu menjadi pondasi bagi anak-anak nanti untuk mandiri dalam belajar. Bagaimana anak bisa mandiri dalam belajar akademik kalau PR kemandiriannya masih belum selesai? Kayak ini anak saya itu masuk minggu depan Pak Wasmin untuk boarding. Nah itu di grup orang tua itu pada ribut, yang ributnya bukan anak-anak. Kalau anak-anak ribut masuk akal, yang ributnya adalah orang tua. Ini gimana uang jajannya per bulan berapa? 500.000 aja, terus nanti kalau kurang gimana anaknya? Khawatir nggak bisa jajan. Mak rempong kayaknya. Iya, saya pikir kalau anaknya berdiskusi begitu masuk akal, tidak apa-apa. Tapi ketika ibunya yang begitu, kan kalau boarding udah lepasin aja boarding gitu. Masa sih nggak dapat makan, wong juga kita sudah bayar, ada makannya juga gitu. Tapi masih ini lemari untuk tempat gunting kuku, ini belikan yang ukuran sampai ukuran gunting kuku iya, ya. Saya tuh khawatirnya anaknya tuh nyantai gitu, ibunya aja yang rempong gitu ya. Nah itu yang harus nanti dikembalikan lagi, bagaimana peran orang tua gitu. Karena nanti kalau misalnya ibunya yang sibuk, misalnya kalau saya anak saya yang disuruh misalnya kamu bawa apa aja, bawa ini, persiapannya apa ini, sampai kemarin anak bujang saya, wah kaosnya yang berkerah kurang nih bun, terus gimana? Aku mau beli, aku ngambil uang. Jadi dia yang menyiapkan gitu. Kalau misalnya memang butuh nanti kaitan dengan biaya kan nanti bisa ke orang tua. Nah makanya kemarin kita bahas kurikulum di rumah agar itu menjadi pondasi bagi kemandirian, bagi kedisiplinan, bagi tanggung jawab anak, sehingga nanti mereka akan bisa mandiri juga belajar mengakses internet untuk akademik. Kayak misalnya yang kemarin kita bahas itu bagaimana kurikulum bangun tidur ya. Nah bangun tidur ini banyak orang tua, kami itu kerja bu, capek istilahnya, harus kontrol anak gitu ya, harus apalagi anak nggak bangun-bangun, terus orang tua sudah kepancing, marah-marah gitu. Akhirnya yang terjadi anak misalnya diseret, ayo kamu mandi, ini juga mama mau pergi kerja dan sebagainya. Nah berarti kan emang harus disiapkan bagaimana nih di rumah kita itu, kemarin kan jargon new normal itu 2 sebenarnya, produktif dan sehat Pak Wasmi. Sehat ini sehat emosi, sehat fisik gitu ya, jangan sampai kepancing gitu. Jadi kalau misalnya emang kayak tadi di tempat saya juga ada yang bangunnya kesiangan qiyamul lail, sudah ada sanksinya, tinggal dilakukan sudah gitu kan, tinggal gitu. Ya, yang masalah membangun qiyamul lail Google nggak bisa itu, nggak bisa. Makanya itu tetap merevitalisasi pendidikan keluarga, pendidikan di rumah, artinya orang mengambil peran yang nggak bisa dilakukan sama Google. Untuk mahir bahasa Inggris, Google sudah bisa sekarang latih anak kita mahir bahasa Inggris, mahir matematik. Jangankan bahasa Inggris, matematik, sulap-sulap yang susah aja sekarang sudah dibongkar semua. Sudah bukan rahasia lagi ya. Sudah bukan rahasia lagi gitu. Apa Cok?
pertanyaan-pertanyaan sampai ke yang seliberal mungkin tentang Tuhan ada atau tidak sudah dijawab sebenarnya di internet gitu. Terus misalnya ya sudahlah, untuk karakter ini gampangnya kita serahkan ke pesantren, ke boarding, anak-anak Iya. boarding. Tapi nanti ketika misalnya boarding itu tidak seumur anak, paling misalnya SMP 3 tahun, ada liburnya, masa liburnya ke rumah juga. Jadi ketika di rumah banyak orang tua yang ngoror, yang ini kok nggak ada bekasnya ya di pesantren, istilahnya bangun juga kesiangan harus dibangunkan, sholat wajib juga harus digebrak-gebrak gitu. Nah itu tetap aja nggak bisa, Pak Wasmin, orang tua tetap aja Harus menerapkan pesantren itu di rumah. iya, kayak anak saya juga sudah 3 tahun di pesantren, ya tetap aja di rumah. Kadang anak mikir kan, di rumah Tempatnya ya, istirahat, tempatnya santai. jadi lepas dari rutinitas. Nah, kalau di rumah kami tidak, sama saja di pesantren dengan di rumah gitu. Karena nanti orang tua kok jadi kecewa gitu. Ini kenapa sih di pesantren kok nggak ada bekas-bekasnya? Nah, makanya kembali lagi ke peran orang tua di rumah ini ya, Pak Wasmin ya gitu. Betul. Kemarin sudah ada dari 10 sudah kita bahas 4 ya. Iya. Kurikulum Bangun tidur, tidur, kurikulum ibadah, ibadah itu nanti ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah ya. Kemudian mandi. kurikulum mandi, Mandi misalnya kalau di kamar mandi, kalau di saya biasanya kamar mandi harus selalu kering. Kenapa? Karena kalau basah biasanya rentan untuk orang celaka, bisa kepeleset, bisa apa. Jadi kalau misalnya keluar dari kamar mandi harus biasa mengeringkan. Bahkan mulai setiap mandi ngelap di keran biar tidak mudah berkarat Nah, itu. gitu. Sambil ngelap badan anduk, mulai ngelap juga keran dengan anduk. Nah, itu. Biar tidak kan nggak kotor keran itu kan, soalnya bekas air bersih kan. Itu yang Keran ketiga itu. ya. Terus makan, minum. Nah, ini yang kemarin sampai kita diskusi panjang antara anak saya dengan ayahnya tentang minum. Tentang minum. Karena dia kan tetap pengen beli botol baru padahal udah ada botol. Dia minumnya di gelas yang numpuk airnya itu. Gimana Pak Wasmi? Iya, kemarin itu mengenai botol masing-masing, kita punya apa sih tumbler ya, Ya, tumbler tumbler. masing-masing. Yang untuk di rumah biar nggak selalu pakai gelas, karena kan selalu pakai gelas hambur juga sabun, harus mencuci tiap hari. Tapi kalau punya tumbler masing-masing di mulut masing-masing Nah, kan itu. setidaknya akan lebih Terus hemat. kemana-mana juga bisa dibawa Pak Wasmi. Tapi yang bujang ini ngeyel, mulai berargumentasi. Akhirnya kita bahas sampai ke mekanisme problem solving ya, pelajaran problem solving. Sejauh itu ya. Sampai Iya. sejauh itu kita diskusi ada 5 tahap problem solving. Wah, gitu. Kita terangin. Oke, kalau memang ganti tumbler itu menjadi problem solving, silahkan kita coba. Kan uang juga uang AA. Karena kalau menurut dia itu nggak berdisiplin pakai tumblernya karena tumblernya ada masalah. Masalahnya katanya bau karena susah dicuci, karena bentuk tumblernya yang lubangnya kecil, macam-macam lah Padahal sebenarnya nggak alasannya. juga, dengan tumbler yang sekarang sama aja. itu identifikasi dia. Identifikasi masalah kami orang tua ini kan masalah habit. Dia mah belum terbiasa aja. Dia masih males aja untuk masih enak aja ngambil gelas. Udah itu taruh aja di meja. Akhirnya gelas di meja itu banyak banget. Bekas siapa ini gitu kan? Nah, oke, kalau emang identifikasi masalah kamu adalah di tumbler, silahkan beli tumbler kan pakai uang dia sendiri kan. Kalau identifikasi ayah bunda bukan di tumbler, identifikasi ini masalah kebiasaan. Kamu belum terbiasa aja gitu. Tadi aja pas bangun tidur, Dan kenyataannya bener ya. pas bangun tidur dia minum. Terus saya bilang, kamu minum? Ya pakai mana yang ini? Itu tahu nggak tumbler siapa? Jadi dia asal ambil aja. Padahal udah punya tumbler baru loh. Dan Sudah punya tumblernya tumbler itu di baru kan. depannya juga. Itu kan masalah masih seenaknya itu. Ya itu. Nah itu yang kayak gitu Google nggak bisa ngajarin tuh Kang Zikri. Google nggak bisa ngajarin kayak gitu. Kayak misalnya di kamar mandi, dia keluar kamar mandi seenaknya, sabunnya belum dibilas, kemudian airnya ini, terus ada yang masuk jebet. Dia kan sudah dengan kelalaian dia, seenaknya dia akan merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, Pak Iya. Wasmin. Gitu. Nah itu sehingga kurikulum perlu dibuat di tidur, ibadah, mandi, makan. Makan juga misalnya bagaimana jam-jamnya gitu, jangan seenaknya gitu ya. Karena nanti kalau seenaknya mulai keluhan, sakit mah gitu. Lebih lagi urusan perempuan, kalau makannya kelamaan itu udah mau diberesin kan.
Jadi meja kan perempuan itu kalau udah jam makan durasi 2 jam, misalnya makan siang ya. Dari jam 11 sampai jam 1. Itu kan perempuan udah pengen bersih tuh. Meja makan udah pengen bersih. Ini durasi itu nggak dipakai. Masa makan itu nggak ada yang molor sampai jam 3 makan. Wah, tuh repot. Iya. Ini yang keluarga sedikit belum ngerasain ya. Iya. Sahabat-sahabat yang keluarga sedikit belum ngerasain. Kalau keluarga udah banyak ya, sudah bersepuluh, berdua-puluh tuh. Ini sangat perlu sekali ini. Iya. Yang kelima misalnya akademik, tapi Akademik udah. akademik bukan akademik yang berkaitan dengan akademik ya, tapi pendampingan pembelajaran. Pendampingan. Jadi ketika anak kesulitan bertanyanya dia harus ke siapa, jangan sampai direpotkan ke orang tua gitu. Iya. Berarti anak harus bertanyanya ke guru bukan ke orang tua. Atau seminimal-minimalnya mulai belajar mandiri. Yaitu tadi nanyanya ke Google lagi. Terus dari pakaian misalnya kalau sudah mandi baju kotornya di mana gitu. Terus nanti kalau sudah menyetrika dia simpan di mana gitu Pak Wasmi. Kemarin saya ngajarin anak saya Kang Zikri cara ngambil pakaian yang dilipat ditumpuk. Anak-anak itu yang masih TK, SD, apalagi masih kecil gitu, SD-nya masih kelas 1, 2, 3. Itu ngambil pakaian yang ditumpuk disemprot loh. Ditarik, disemprot kan jadi acak-acakan ke atasnya. Itu harus mentoring, itu proses mentoring. Jadi diliatin mau ngambil baju yang mana. Kalau yang ini coba masukin dulu tangannya ke baju atasnya, angkat tumpukan di atasnya, baru ambil bajunya. Yang kayak gitu kan kalau orang dewasa emang malu-maluin. Tapi kalau anak kecil tuh perlu diajarkan. Itu kurikulum itu Google nggak bisa ngajarin. Kalaupun bisa paling ada tutorial, tapi kalau udah males ya sebrot lagi. Kalau misalnya di rumah kan ada bibi yang mengambilkan. Ya bibi sampai kapan? Dia kalau misalnya keluar juga kan akan ada sendirinya gitu Pak. Iya, kita siapa tahu anak kita nanti mau keluar negeri, masa mau ngirim bibi juga keluar negeri? Karena di luar negeri gak ada bibi, di sana mahal banget bibi itu. Bibi bule mahal banget. Lebih mahal daripada menggaji manajer di Indonesia. Subhanallah ya, betul. Kemandirian ini perlu. Kemandirian ya. Itu jadi udah 6 tadi ya, kurikulum tidur, ibadah, mandi, makan, akademik, pakaian. Ya. Pakaian. Dan sekarang kurikulum olahraga, apalagi di masa pandemi ini, di rumah aja badan pada meledak. Ini testimoni di mana-mana ya, nggak terkontrol. Pak Wasmin juga ya. Saya juga. Kemarin kan ngisi training terakhir offline ya. Ya Allah, pakai batik merecet di perutnya, ya ampun. Itu emang harus kurikulum olahraga ini harus serius bener gitu. Jadi sampai gini, karena bujang saya itu badannya sangat, ledakannya sangat luar biasa gitu. Jadi dia belum boleh sarapan. Bujang-bujang saya itu belum boleh sarapan sebelum dia olahraga. Badan hangat dan berkeringat gitu. Yang olahraga yang sarapan sebelum olahraga kepotong depositnya 5.000. Karena kalau nggak kayak gitu, orang cenderung tubuh kita itu lembam, malas, ada malasnya. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, YouTuber gitu ya. Game, tilawah paling cuma setengah jam kan, merojaah paling lama 1 jam mereka itu. Sementara terbangun itu 16 jam. Tidur paling 8 jam. Jadi 16 jam, merojaah cuma 1 jam. Olahraga paling cuma 15 menit betul. Kalau nggak kita dampingi olahraga cuma 15 menit, saya bilang minimal setengah jam. Itu pun kalau olahraganya bener. Ya kurikulum olahraga harus, karena nggak bisa kita tidak sehat. Apalagi harus mulai berjemur sekarang butuh matahari. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan tugas-tugas rumah ya. Jadi dia juga sudah mulai aware dengan rumah. Karena ketika dia sibuk dengan gadget biasanya lupa sekitarnya ya. Rumah misalnya dia sudah aware dengan tanaman, sudah aware dengan kebersihan Pak Wasmi ya. Kendaraan. Karena kendaraan mungkin jarang dipakai sekarang, jadi berdebu. Meskipun nggak pakai tetap harus dicuci, minimal lah ya 3 hari atau seminggu sekali. Nah, nanti yang nyuci kan bisa delegasikan kepada anak-anak kita ya. Jadi sahabat-sahabat yang punya anak 3, anak 2, anak 4 tidak punya pembantu, dan sebaiknya sih tidak punya pembantu, karena dengan adanya pembantu ini
program kemandirian jadi terhambat karena tidak semua pembantu bisa kerjasama. Tidak semua khodimat bisa kerjasama loh, karena banyak khodimat yang takut ke anak. Banyak tuh. Ketika ada kita, khodimat nggak disuruh-suruh sama anak, tapi ketika nggak ada kita, suruh-suruh. Nanti akhirnya dikerjakan sama khodimat. Gitu. Padahal khodimat itu kan pembantu kita. Dan tugas kita adalah membantu anak kita mandiri. Harusnya tugas khodimat adalah membantu anak kita mandiri. Mandiri, bukan melayani gitu. Nah ini makanya kalau belum punya khodimat, sebaiknya tidak punya khodimat. Caranya bagaimana? Revitalisasi pendidikan keluarga. Kembalikan, dibagi-bagi tugas. Makanya di poin yang ke-8 ini, jika Anda belum bisa membagi habis program-program di rumah dengan anggota keluarga, kepemimpinan Anda dipertanyakan di keluarga. Sampai itu kenapa daun layu itu berarti sudah harus ada dibagi tugas. Siapa yang nyuci toren, siapa yang merapihkan sendal, siapa yang membuang sampah di sudut mana, bagaimana cara membuangnya. Itu prinsip organisasi, di perusahaan juga kayak gitu. Jika ada tugas yang belum terbagi, itu manajerial di perusahaan itu dipertanyakan. Jadi ketika misalnya ada pot pecah masih bingung itu tugas siapa, berarti manajemennya nggak benar. Kalau lupa WC kering tanggung jawab siapa, berarti manajemennya belum benar. Apalagi semua dikerjakan sama ibunya. Apalagi semuanya kerjaan sama ibunya, itu manajer yang buruk. Tidak bisa, anak hanya akademik aja, sementara akademik kan sudah sama Google. Berarti peran orang tua harus dikembalikan, mendidik karakter, mendidik akhlak, mendidik adab, mendidik disiplin, kerja keras dan lain-lain. Iya. Ya. Baik. Sudah 8 ya. Apakah ada tambahan lagi Pak Wasmin? Yang ke-9 adalah Sosialisasi. tugas atau pendidikan sosialisasi. Jadi rumah harus menjadi katalisator pendidikan sosial emosional. Katalisator itu artinya apa? Sebagai pimpinan rumah tangga, kita harus mendidikkan bertetangga, kehidupan bertetangga. Kita harus mendidikkan cara menerima tamu dan bertamu. Karena kehidupan sosial itu kan nggak bisa hanya dengan anggota keluarga saja. Dengan yang lain. Kemarin saja masih dengan anggota keluarga pun masih Kang Zikri. Iya. Ada klien yang kakaknya itu nggak tega ngusir adiknya dari kamarnya. Awalnya biasa karena ya namanya kakak sayang adik, seneng ya kalau tidur ngumpul-ngumpul gitu di kamar, padahal adiknya udah punya kamar sendiri. Tapi mulai repot, kakaknya mulai repot karena tugas dia akhirnya dikerjakan malam hari. Ketika dikerjakan malam hari, akhirnya dia bangunnya kesiangan. Nah repot itu udah jadinya. Kalau ditanya kenapa sampai malam-malam, soalnya siang nggak konsentrasi, adik-adiknya ribut. Nah repot di situ. Ya akhirnya kemarin saya bantu kakaknya untuk tegas, didukung sama bapak ibunya agar adiknya diusir dari kamar kakaknya. Atau kadang di rumah misalnya ada orang yang pagi-pagi itu kerja gitu, ada yang nyantai main handphone. Nah itu juga kurang bersosialisasi, kan harusnya dia empatik ya. Ya harusnya saling bantu. Nah itu juga sosialisasi sebelum ke orang luar ya penting ya, tapi di dalam dulu di rumah juga penting gitu, saling bantu membantu, bahu membahu. Jangan sampai misalnya ini mah bukan tugas aku. Harus empati ya. Dan ini juga tampaknya bisa diasah ya di rumah itu Pak Wasmin. Harus. Ini kita merevitalisasi pendidikan rumah, pendidikan keluarga dari mulai yang kecil seperti ini ya. Masih ada 3 lagi, kita undang dulu mungkin Satu lagi kan 10. Satu lagi, tapi ya nanti kita simpan dulu ya. Terakhir. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Wasmin, Google tidak bisa mengajarkan semuanya. Saya jadi ingat ada anekdot yang saya temukan di Facebook Pak Wasmin Lilis. Saya ketik di Google di mana ya kacamata saya, gak ada hasilnya Pak Wasmin. Iya ya. Dompet saya terakhir saya simpen di mana ya? Gitu. Iya, tidak ada di Google jawabannya. Dan memang itu kaitannya dengan kedisiplinan kita ya. Kedisiplinan, kerapihan. Ini bagus nih jargonnya.
Ini bisa jadi bahan tampaknya ya untuk kita renungkan sahabat MK, bahwa Google tidak bisa menjawab semua pertanyaan kita. Ternyata Baik. ada fungsi yang bisa kita perankan di dalamnya. Kita akan kembali lagi insya Allah selepas yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di MK FM Bandung, Yogyakarta, Dabu Singkep dan Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia.